Selamat malam, Anda, Ya, Ibu Gini. Salam sehat selalu buat kita semua. Eh, Kenalkan diri saya sahabatnya Soyanda. Kami pernah sama-sama bekerja di perusahaan yang sama di Allianz Utama tahun 92 90. sampai 97 kalau tidak salah ya. Mm-mm. Nah, kemudian kami ya sama-sama di asuransi, kemudian akhirnya kita ketemu lagi, ya karena bidangnya sama ya sudah, kita masih saling ketemu gitu. Nah, jadi saya pertama kali menyampaikan ikut prihatin ya dengan apa yang dialami oleh sahabat-sahabat, oleh keluarga-keluarga daripada teman-teman yang memiliki polis di asuransi eh, jiwa bersama Bumi Putra 1912 ya yang Ya, kelihatannya hingga saat ini masih belum menemui titik terang ataupun terlihat sebagai jalan buntu ya. Dan saya pun juga mencermati ya perjalanan Bumi Putra ini yang saya pikir mungkin akan akan menyesakkan diri kita, jiwa kita, dan kemudian juga mungkin akan membuat kita entah itu marah, entah itu apa. Tapi saya berharap ya Anda dan teman-teman semua bisa mengendalikan pikiran ya agar tetap tenang dan kemudian tubuh kita pun juga tetap sehat karena bagaimanapun saya khawatir ya. Kalau katakanlah pikiran kita semrawut dan kemudian tegang terus-menerus dan kemudian tidak menemui jalan eh, titik terang dan akhirnya membuat kita sakit dan mungkin juga menderita dan juga mungkin akan meninggal, itu kan sangat-sangat disayangkan ya. Karena memang betul kehilangan uang itu sangat membuat kita menderita, tetapi keluarga-keluarga kita tentu berharap kita dalam keadaan sehat selalu ya agar kita dapat bisa mencari rezeki eh, di kemudian hari untuk kita dapat hidup layak dan mungkin damai serta bahagia ya. Itu yang katakanlah menjadi pembuka dari saya dan saya juga minta maaf atas kejadian ini karena bagaimanapun juga itu merupakan bagian daripada kehidupan saya di industri asuransian dan saya sekali lagi berharap ibu bapak sekalian bisa dapat menenangkan diri supaya kita tetap sehat ya buat suami, buat istri, buat anak-anak, mungkin juga buat cucu-cucu kita ya. Begitu sementara yang bisa saya buka. Mungkin bisa Anda jelaskan ataupun ceritakan ya. Eh, Anda sendiri memiliki polis asuransi Bumi Putra kapan ya mulainya? ini sebentar lihat. Ini tahun sebentar 2000. Sorry, sorry. Ini tahun 1997, 29 Mei 1997. Jadi Udah benar sudah tahun. 27 tahun yang lalu lah ya. Ya, 27 Oke. tahun. Kemudian jenis produk asuransinya apa ya? Ini whole life, Whole life. Nah, whole kalau life katakanlah sampai usia berapa tuh whole life-nya? sampai mati ya. Preminya sampai 25 tahun, 20 tahun lah. Berarti mestinya udah selesai kan? Udah selesai, nggak bayar premi lagi. Ya, tinggal nanti kalau meninggal, Ya, ahli waris akan menerima. betul. Ya, berarti tidak ada yang diredeemsi atau dicairkan ya. Nggak ada. Dan ini justru yang mengkhawatirkan polis-polis whole life seperti ini. Karena nanti perusahaannya keburu tutup. Nggak punya aset lagi, kita gimana nasibnya? Ya, 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 ya. Oke. Turut prihatin ya, Anda. Tapi kemudian mungkin dari Bu Sugini, Kalau saya sih sekitar 13 tahun ya. Jadi oke. kalau harusnya udah cair eh, eh, berapa ya? 6 tahun yang lalu. Harusnya Ya, udah cair lalu. Tapi pas saya klaim itu pas kebetulan memang baru baru apa namanya baru mulai gonjang-ganjing gitu kan. Jadi saya selalu dijanjikan, ya tunggu tunggu ini yang dibayar yang kecil-kecil dulu gitu kan. Saya bilang ya bukan masalah yang dibayar yang kecil-kecil dulu ya sesuai ini aja gitu kan. Saya bilang sesuai udah selesai kontrak gitu kan. Nah ini saya kan waktu itu pas anak saya SMA lulus tuh harusnya kan keluarlah 30 juta
Tapi sampai sekarang anak saya udah mau lulus S2 juga belum keluar itu seru rupiah pun juga belum itu. Kasihan deh. Oke, oke. Kemudian Anda punya uang berapa polis apa premi asuransi yang telah dibayarkan di Whole Life itu? 200 juta ya. 2 juta ya. Oke. Dulu dolar, karena dolar waktu dulu kan 97 masih dolar masih bagus tuh. Ya masih 2000-an. Kita pakai dolar, totalnya dolar naik Berapa kita dolarnya? oh 50.000 kah? lupa ya lupa lupa nih nilai berapa Oke. gitu. Jadi in rupiah mungkin sekitar 200 jutaan yang dibayarkan ya. Iya, Oke, ya jadi nah Bu Sugini saya juga turut prihatin dengan 30 juta tadi ya Bu ya. Iya, iya. Ya, tapi Ibu beruntung anak Ibu sudah bisa melanjutkan sekolah sampai hingga S2 mau selesai. Ya, itu adalah suatu berkat yang kita mesti bersyukur kepada Tuhan ya. Itu yang utama utama ya. Nah, sekarang eh, apa yang telah diperjuangkan untuk dapat meminta kembali? Anda bisa ceritakan? oke. Memang kita akhirnya mencoba membentuk aku punya inisiatif, coba menampung semua teman-teman di Ya, seluruh Indonesia lah. Kita sebutnya Forum Nasional Korban Bumi Putra berapa banyak 1912. yang bergabung? Waktu seratusan ya, 130 waktu itu ya. 30, Cuman oke, baik. ya memang sudah kita sudah datang meeting ke kantor mereka di Sudirman Sudirman. ya. Kita ada fotonya ketemu juga, tapi ya rasanya sih eh, kita ketemu dengan bukan decision maker, bukan, Hmm, artinya useless lah kita kayaknya wasting time aja. iya. Nah, jadi eh, kita bentuk namanya Forum Nasional ini itu banyak juga dari setiap daerah itu malah banyak sekali yang aku lihat nih korban-korban ini orang bukan orang kaya gitu. Yang preminya cuma dia samin shootnya atau harga petanggungan itu cuma 1,5 juta, 2 juta, 3 juta. Ini kan sangat, sangat ironis gitu loh. Sedangkan ya masalahnya yang kita masalahkan adalah yang kita tahu bermasalah adalah bahwa asetnya dibandingkan dengan liability itu jauh sekali. Itu utangnya mereka, liability-nya tinggi sekali. Sedangkan aset cuma 9 miliar sekian, 10 miliar, 9 miliar aset. Utang 30 berapa begini ya? Triliun kali, triliun bukan miliar. Oh enggak, sorry miliar. Triliun kali. Enggak, miliar ya. Begini lupa, ingat nggak begini? Sebentar saya baca deh. Karena dia punya gedungnya aja di Sudirman kan pasti sudah ratusan miliar itu kan. Nggak mungkin 9 miliar. Sorry. Sebentar tadi ada nih. Sebentar kita ada surat menyurat ke mereka soalnya. Apakah Bu Gini sama Anda tahu bahwasannya Bumi Putra itu tidak ada pemegang sahamnya dalam bentuk PT. Bumi Putra itu pemegang sahamnya adalah pemegang polis, ya tidak setor modal, ya. Jadi teman-teman yang pemegang polis adalah pemegang saham. Tahukah Iya, itu? Tahu kan ya? kita kita nggak tahu, nggak ada pengumuman, nggak ada pemberitahuan apa-apa, Ya karena nggak ada. itu kan perusahaan asuransi jiwa bersama. Asuransi jiwa Betul, bersama bukan PT Asuransi Jiwa Bumi Putra 1911. Tidak seperti PT Asuransi Jiwa Seraya ataupun mungkin betul, yang lain-lain kan? Ya. betul. Nah, kemudian kan asuransi jiwa Bumi Putra bersama ini ya AJB bersama ini Bumi Putra ya kan telah beberapa kali berganti pengelola statuternya kan Iya, iya. ya. Ini terus saja saya sangat menyayangkan ya berganti PS ataupun pengelola statuter tapi tidak kunjung baik bahkan dari satu pengelola statuter ke pengelola statuter berikutnya itu aset yang dimiliki oleh Bumi Putra itu berkurang setiap kali Iya, pergantian dan tidak ada pertanggungjawaban daripada PS. Itu yang saya sangat sayangkan ya. iya. Mungkin Kenapa? aku Karena info. coba Hmm? mungkin Anda nanti coba lihat ya, Anda lihat ya. eh, ini kejadian ini sejak kapan di itunya diambil alih oleh pengelola statuter ya. Kemudian dari pengelola statuter asetnya berubah berapa? Ya, Saya khawatir nih, saya khawatir sekali ya
ini aset-aset yang Bumi Putra digunakan ataupun diperebutkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan akses terhadap aset-aset ini, ya. Saya khawatir itu dan saya sangat-sangat mengecam, ya, mungkin juga bisa mengutuk, ya, kalau mereka-mereka Hmm. yang tidak berhak atas aset-aset Bumi Putra, tetapi mereka mengambil, ya, mengambil mengambil kesempatan dari hal-hal penderitaan masyarakat Indonesia. Itu yang saya kecam dan kutuk. Dan mereka Ya. tidak pantas disebut sebagai seorang profesional ataupun seorang manusia yang mengambil alih dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak pantas. Itu sementara yang saya coba sampaikan, karena dengan perjalanan waktu, ya, saat ini kan Bumi Putra mungkin juga sudah tidak beroperasi lagi, tidak menjual lagi, ya, sehingga uangnya pun dipakai untuk apa? Untuk membayar pegawai-pegawai, membayar pimpinan-pimpinan Bumi Putra, dan kemudian bisnis ataupun premi pun Hmm. juga tidak ada. Nah, ini bagaimana mensolusikannya? Saya tidak tahu persis karena sudah kehabisan kehabisan jalan keluar gitu. Ya. Itu sementara, Ndak. Jadi gini, mungkin sedikit mengenai aset nih. Jadi berdasarkan laporan keuangan yang sudah diaudit tahun 2021, aset Bumi Putra itu tercatat 9,5 triliun Oke, dan triliun ya. liabilitasnya 32,8 triliun. Ya. Jadi Nah, memang ada selisih 23 kalau misalnya begitu, ya, misalnya Hmm. katakanlah sepertiga ya, punya Iya, aset 10 miliar, 10 triliun. Kewajibannya 30 triliun ya. Berarti iya, kan sepertiga. Nah, sekarang kalau perusahaan tidak bisa beroperasi kembali, tidak bisa menjual produk asuransi, sehingga tidak ada income. Oke. iya, Aset yang ada dipakai untuk membayar siapa? Membayar pegawai, membayar pimpinan perusahaan ya yang begitu besar. Ya. betul. Coba lihat lagi. Aset yang tadi 9 triliun, 5 tahun lalu berapa nilainya? Seandainya, seandainya kalau saya berpikir praktis ataupun shortcut, ya, ya sudah semuanya dijual, ya. Kemudian pegawai-pegawai tersebut diperkecil sehingga biaya operasional makin kecil, makin tidak ada kalau bisa mendekati. Jadi semua pegawai Bumi Putra mestinya tidak perlu digaji besar-besar. Kenapa? Karena uangnya sudah tidak ada, ya. Ini makan Hmm. makan apa? Makan aset intinya, ya. Iya, Nah, langsung dipukul rata, semua pemegang polis Bumi Putra dibayar hanya sepertiga. Itu yang iya, saya lihat langsung, ya. Tidak pandang bulu, pokoknya 9/30 dibagi semua. Begitu saya iya. pikir, enggak, untuk dapat menyelamatkan daripada sama sekali tidak terima gitu loh, enggak. Iya, ya sangat tertutup mereka itu dengan segala informasi. Jadi khususnya aset kita nggak bisa leluasa. Ya, Padahal kita sebagai pemilik harusnya punya hak untuk itu gitu. kalau mereka Kalau tidak nggak, tertutup dan kemudian tidak terbuka mengenai hal ini, saya khawatir mereka punya etika tidak baik, pasti. ya, dan kemudian mau mengambil hak yang bukan mereka punya milik. Iya, Dan tadi saya kecam dan saya kutuk itu, iya, iya. ya. Jadi semestinya ini didengar oleh semua pihak, ya, terutama para ya, pemilik pemilik Regulator. otoritas ataupun pemilik yang memiliki kekuatan atau memiliki hak atau memiliki yang bisa mengatur, ya, bisa Ya, mengatur semua ini. Sebetulnya sangat-sangat sederhana, terbuka kepada semua pemegang polis, ya, bahwa aset saat ini adalah 9 triliun, kewajiban kami 30 triliun, ya, kami akan tutup perusahaan ini, kemudian kami bagi, ya, semuanya akan dapat, tapi perbandingan 9/30 selesai. Dan mungkin ada sedikit informasi lagi nih. Jadi gimana? luar biasa ini Bumi Putra. Hmm. Ya kita bilang secara sepihak sebetulnya tanpa persetujuan dari kita nih, Hmm. pemberitahuan ataupun Hmm. dia menerapkan namanya PNM, Apa itu? pengurangan nilai manfaat 50%. Gilanya. Jadi kalau kita punya hak sum insur 5 juta, maka jadi 2,5 juta. Dan itu pun nggak dibayar-bayar juga. Banyak yang komplain sama saya, itu bertahun-tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nggak ada yang dibayarkan juga. Padahal udah Ya, di PNM gitu. Suruh tanda tangan dipaksa kita. ini saya bilang preman. Ini Iya, preman, ya. Ya seperti halnya kasus Jiwasraya. Semua nasabah
dipotong 40%. Ya, padahal asetnya Jiwasraya sudah dialihkan ke IFG Life. Ini saya bilang hal yang tidak pantas, mesti terbuka, ya, terbuka, Iya. publik semuanya dan ada yang mengawasi. Saya tidak tahu apakah pihak DPR ini punya akses ke sana untuk mengawasi penyelesaian kewajiban daripada Bumi Putra ini. Kalau memang tidak bisa diselamatkan, ya sudah, tutup saja. Semua pemegang polis dapat haknya. Tadi yang sepertiga itu Hmm. selesai, ya, daripada hilang sama sekali, mending dapat sepertiga. Iya, iya. Mending begitu kan? Daripada Iya, makin lama PS ini penguasa habis. tutel atau siapapun yang punya akses kepada aset ini, dia makan, dia ambil lagi, makin lama makin menyusut-menyusut. Dan Iya, karena memang perusahaan tersebut tidak bisa lagi mendapatkan pendapatan menghasilkan premi, buat apa iya, ditunda-tunda lagi? betul. Itu menurut pemikiran saya sebagai seorang praktisi gitu loh. Begitu enggak? Ya, makanya kita juga nggak habis pikir apa fungsi regulator dalam hal ini OJK gitu sebagai pengawas. Sudah ke sana kah? Kita terus terang memang teman-teman kita yang lain sih banyak sudah di video di YouTube pun mereka sudah kirim, oh mereka pergi ke OJK juga tapi ya no result lah, artinya nggak ada solusi yang terbaik buat mereka, buat kita gitu loh. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi kayaknya kita nggak dianggap sama sekali lah. Jadi Saya pikir pemegang polis adalah pemegang saham yang punya hak untuk menentukan aset apa perusahaan tersebut mau ditutup atau gimana. Bukan pihak yang ya lain begitu. ya Tapi ya saya nggak mungkin tahu mungkin bagaimana tata cara penunjukan penguasa statuter oleh pihak otoritas dan ya kemudian bagaimana badan pemegang apa amanah BPA, ya, kemudian bagaimana segala macam itu. Saya pikir sudahlah, kita tidak perlu lagi bermain kucing-kucingan kemudian mengambil darahnya orang lain, hidupnya orang lain ini gitu loh. Itu kan premi asuransi kehidupan seseorang, keluarga, dari begitu banyak ya keluarga. Ya, sudahlah, ditutup saja, asetnya dibuang, apa dijual, dibagi-bagi sudah. Kan begitu selesai. Daripada memang tidak ada seharusnya jalan keluar kan? seharusnya tapi ini nggak tahu apakah ini ada unsur politik terlibat atau apa, kita nggak tahu. Saya Siapa percaya yang ini banyak tangan-tangan kotor yang main di situ. Mm-mm. Saya percaya karena kasus ini sudah berlarut-larut sudah. Dan pertama kali, mohon maaf ya, OJK jilid pertama, ya, kedua, ini yang ketiga, ya. Dan sebelumnya memang sudah pernah kasus ini sudah ada muncul zamannya sebelum OJK ada gitu loh. Ya, Ya, zaman di Kementerian Keuangan. Dan ini yang semestinya sangat-sangat sederhana untuk diselesaikan. Panggil semua pembangun polis, diinformasikan bahwa perusahaan akan tutup, ya, aset sebesar sekian, ya, kewajiban sebesar sekian. Untuk apa? Untuk penutupan ini perlu biaya sekian dipotong sehingga Anda nggak dapat sepertiga, tapi katakanlah dapat seperempat atau mungkin katakanlah eh, 28% gitu loh. Kan ya, begitu. harusnya. So simple, tapi saya percaya karena begitu banyak orang yang ingin menguasai asetnya aset Bumi Putra dengan tidak benar, Ya, maka ditutupi. betul, betul. Makanya saya berharap kita punya rekaman ini, saya akan upload di YouTube saya, bisa didengar oleh publik ya, dan saya percaya Ibu Sugini pun juga, ya, katakanlah tadi punya uang 30 juta, daripada hilang sama sekali, mending kembali 10 juta ya Bu, begini ya. Iya, ya, ada kembali lah ya. Iya, daripada Ya katakanlah kita begini sudah ya. berjuang, sama sekali nggak ada uangnya, karena memang udah nggak ada produksi, nggak ada pendapatan, ya. Iya, Jadi iya. mending apa? Mending dilikuidasi. Nah, kalau kasusnya di Wana Arta, saya nggak tahu lah berapa tuh dia punya nilai aset dan berapa yang kewajiban daripada perusahaan kepada pemegang polis. Itu pun juga sebetulnya sangat-sangat sederhana, ya. Ya, Berapa iya, asetnya dijual, kewajiban berapa, sudah dibagi rata aja iya, dengan dipotong tim likuidasi kan, selesai. iya. Ya, kalau kata kita mau bikin mudah mestinya bisa, tapi kenapa yang mudah ini dipersulit gitu loh? Kita ini udah berusaha, semua udah kita lakukan dari kirim surat ke presiden, ke DPR, semua kita udah lakukan, tapi nggak ada hasil. Ya, saya apa ya? Saya sedih lah. Kita punya pemerintah ini kurang care lah ya, kurang care Mm-mm. ya. Presiden, kemudian DPR, ya, dan teman-teman yang lain lah ya, kurang care terhadap korban-korban asuransi jiwa bersama, Bumi Putra ini 1911, Jiwasraya, ya, Iya, kurang care lah ya. Semestinya, cuma
memang yang agak aneh ini, kenapa Bumi Putra nggak jadi berita atau isu gitu? Yang jadi isu Jiwasraya, Kresna, Wanarta, aneh Karena gitu. begini, karena Jiwasraya itu penjahat, ya. Hmm, Wanarta itu penjahat, ya. Kalau hmm, Kresna Live saya nggak tahu, karena tidak ada sidang mengenai korupsi dan segala macam, betul ya. Kalau Wanarta hmm. kan DPO kan, betul ya. Iya, Kalau Jiwasraya teman-teman yang sana sudah ditangkap tapi sudah dipenjara kan. betul, Ya, tapi kalau Kresna Live ini bagaimana saya nggak tahu. Saya tidak bisa komen lah. Ya, tapi kalau Bumi Putra tidak ada kasus kejahatan, tapi hanya ada tidak profesional, ya. iya. Tapi mau dibuka kasus kejahatan tersebut, saya khawatir, ya, karena ini soalnya aset tersebut makin lama makin mengecil, ya, Habis. makin habis, tapi tidak ada jalan keluar. Saya khawatir aset tersebut mau dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Sempat dengar nggak Betul, Anda? Bahwasannya betul. ini mau dialihkan ke PT lain gitu loh. Ya, Belum, dibuat PT baru lagi, ya, kemudian diambil alih oleh PT tersebut. Ini akal-akalan semua, iya sih. akal-akalan semua, akal bulu semua. Saya bilang ini jahat, Terus ya. yang teman-teman kita di daerah ini juga kesian, ada yang sampai Manado juga datang, Pak Yunus datang, juga hasilnya sia-sia mondar-mandir. Jadi banyak sekali orang-orang yang guru-guru yang masalahnya Bumi Putra ini kebanyakan orang-orang yang Menengah ke bawah, menengah ke betul, bawah. Jadi betul. Ini dan tidak punya kemampuan apa-apa gitu loh. sangat miris, enggak? Sangat miris sekali. Ya, saya nggak tahu. Saya terus saja sedih sekali tentang kita punya industri ini, ya, Iya, yang semestinya sangat memegang kepercayaan, ya, tapi karena iya, kerakusan ketamakan kita, ya, iya, iya, kita tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, ya. Saya sih tidak nyumpain ya, tapi apapun yang mereka lakukan dengan mengambil, merampas haknya orang lain, saya percaya alam semesta akan mencatat itu semua. iya, iya. Dan biarlah Tuhan yang menghukum mereka semua. Ya, Ya, kita tidak doakan. Kita yang penting apa? Kalian, Anda dan Ibu Sugini dan teman-teman semua harap menjaga kesehatan dengan baik, ya, ya. Supaya apa? Jangan sampai sakit. Kalau katalah sakit, malah nanti keluarga berduka, ya. Seperti halnya kemarin semalam saya dengar kan, hmm, orang tua dari dokter yang dibullying itu kan, ya, 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 anaknya sudah meninggal, bapaknya pun juga sakit dan meninggal dunia, ya. Jadi itulah apa ya keprihatinan, dan kemudian saya berharap teman-teman korban-korban Bumi Putra dan Jiwasraya yang lain pun juga, ya, Wana Arta pun tolong jaga kesehatan pikiran, ya. Memang kita marah, kita sedih, kita kecewa dan segala macam. Tapi kalau kata kita sampai sakit, kita mengalami kerugian yang lebih besar. Begitu enggak? ya, 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 Anda sehat, ya, kemudian Anda bisa hmm, bekerja, hmm, kemudian mungkin nanti bisa lihat cucu, ya, mudah-mudahan hmm, panjang umur, ya, dan rezeki ada. Udahlah, tanda petik ya, hmm, mohon maaf ya enggak. hmm, Ikhlaskan itu semua. Tetap berjuang, ya, tetap berjuang, ya, tapi kendalikan pikiran dan kemudian dalam hati ikhlaskan bila mana sampai tidak ketemu. Kita doakan saja, kita doakan mereka semua hatinya dibuka, ya, pikirannya dibuka, dijamah oleh Tuhan agar mereka bisa bekerja dengan baik. Dan hmm, bila tidak bekerja dengan baik dan mereka merampas haknya pemegang polis, maka kita minta Tuhan yang mencatat itu semua. ya. Paling gitu Eh, enggak? Ya. Cuma solusinya apa ya kira-kira kita? Solusinya kan kamu sudah kirim surat ke presiden, ke DPR, ya, ke otoritas, ya, kepada semua orang, ya. Saya lihat sudah buntu, ya. Hmm, Makanya dengan kita bikin ngobrolin di Zoom, ya, ya, mudah-mudahan ya, semua terbuka hatinya. Dan yang saya pikir kita tidak bisa mengendalikan mereka, tapi kita bisa mengendalikan pikiran kita, ya, sehingga hmm, kita yang harus sehat, tetap sehat buat keluarga. Itu dulu enggak? hmm, Ya enggak? ya, ya, Jangan sampai kamu sakit, ya, kemudian malah menderita lebih panjang. Oke? Bukannya hmm, mengecilkan uang yang kamu miliki yang hilang di Bumi Putra, bukan. Tapi diri kamu lebih bernilai, ya. hmm, Istrimu dan anakmu lebih memerlukan dirimu dibandingkan ya, uang di Bumi Putra tersebut gitu. Gitu ya. enggak? Kita
Ini kalau aku kesian sama teman-teman yang lain yang di daerah ini khususnya ini sangat, aduh, nggak bisa Miris apa-apa enggak? sekarang. Miris enggak? Maka 20 juta, 25 juta, 50 juta, miris enggak? Nggak Ya. besar-besar, rata-rata 5 juta. Ah, miris loh enggak? Mestinya apa? Sudahlah, tutup aja semuanya daripada mereka gaji pegawai, pegawainya pun ini juga pegawai kasihan loh. Kan mereka mesti dapat apa? Pesangon kan? Iya, Ya, pegawai-pegawai lama loh. Ya. Nah, saya nggak tahu saat bagi ini mereka digaji berapa setiap bulannya tuh. ya bagi ini ada mau disampaikan nggak Mbak Bini apa yang kira-kira teman-teman yang kita dengar tuh? Ya. Enggak, kalau karyawannya tuh kemarin tuh kalau nggak salah digaji tuh mereka 80% ya Pak Anda ya pas kita ke sana ya. Iya, katanya kita nggak tahu ya, tapi katanya. Ya, ya masih lumayan lah mereka, tapi mereka juga nggak berperasaan juga sih kalau menurut saya. Kan Iya, udah iya. mereka juga digaji dari uang-uang Aset. uang-uang uang berdarah lah juga dari kita. Betul. Iya, udah Betul. sumpah serapah kita nih. Betul. Iya, gitu kan. Malah Betul. mereka juga mengeluh, iya kita juga digaji segini. Lah masih enak kalian digaji Ah, sementara kita yang menggaji mereka setiap bulan menyisihkan uang gitu kan. Nggak ada empati mereka, nggak peduli kan sama kita itu. jadi saya Ya, pikir percuma perusahaan tersebut ada ataupun jiwa apa tadi ada digaji terus ya, terutama para direksi dan segala macam. Tapi kemudian tidak ada solusi dan iya, itu iya mereka juga nggak ada pekerjaan juga kan. iya Bukti tidak ada pekerjaan. buntu. Iya. Mending semuanya dirumahkan, dicatat maka punya apa utang perusahaan kepada dia, ya dimasukkan itu, kemudian ya sudah berapapun kewajiban perusahaan, kewajiban Bumi Putra itu kepada pemegang polis, kepada karyawan, ya dijumlahkan semua berapa kewajibannya, asetnya berapa, ya sudah asetnya jual dibagi per apa seperti itu tadi, ya daripada Hmm. katakanlah kita menggaji mereka terus, maka naik mobil gajinya puluhan juta, ya buat apa? Gak ada hasil. Ya Iya, tinggal tunggu aja sampai apa asetnya habis dimakan. iya, iya, betul. Jadi bubarin aja, selesai. Uang yang ada dibagi rata sudah. Makanya OJK ini perannya apa gitu? Waduh, saya no comment lah, no comment lah. Sebetulnya hal ini sangat-sangat sederhana, ya. Mau dipertahankan, lo gimana mau dipertahankan? Ya, Iya. investornya ada. Dan Ya. kok dan setahun-tahun lalu dengar mereka punya mengeluarkan produk baru katanya lagi mau jualan lagi. Buat apa? Pertanyaan siapa yang mau beli? Udah nak reputasi sudah hancur. Dan yang Ini berbahaya ini terus terang ya, ini sebenarnya kalau Bumi Putra didiamkan gini terus dan suatu ketika meledak, maka akan jadi efeknya akan ke life insurance atau insurance industri asuransi. Itu pasti. sudah orang tidak percaya lagi saat ini sama asuransi Iya, jiwa, ya, khususnya yang ada investasi dan segala macam. Saya khawatirnya dampak sosialnya banyak yang jatuh miskin, ya. Kemudian banyak yang katakanlah mereka jadi pengangguran atau segala macam, bahkan mungkin jadi dampak sosial yang negatif lain loh. Gitu loh. iya, Tapi iya. tapi kembali lagi begini loh. Saya pernah dengar saya punya sahabat satu kampus di ST Trisakti, Bang Dirman Pardosi, mungkin pernah dengar Hmm. Mbak, ya. Iya, iya. Dia mantan apa direktur utama, ya. Di ruangan beliau, ya, saya diskusi, beliau sampaikan pada waktu itu kalau katakanlah dia diizinkan oleh otoritas untuk dapat menjalankan, ya, Mm-mm. dia akan membuat menerima premi ini kita catat sebagai macam apa, sebagai eh, apa biaya atau sebagai beban kita kepada Iya, pemegang polis. Kita boleh jualan dan hasilnya ini, keuntungan ini kita pelan-pelan cicil, ya. Kita mungkin jual aset sebagian, ya, tapi armada-armada tenaga pemasaran Bumi Putra tersebut sudah diambil kan pada waktu itu kan, diambilkan iya, ke PT lain tuh, yang saya pikir ini sangat-sangat tidak manusiawi, ya. Semua iya, agen-agen yang top-top leader itu dipakai, dipindahkan ke perusahaan lain yang saya tidak sebut, nggak perlu sebut namanya, ya. Jadi, Pak Bang Dirman sebut pengen usaha lagi, tapi memang perlu waktu, ya perlu waktu untuk menarik dana, kemudian hasilnya mulai dibagikan kepada pemegang-pemegang polis yang sudah jatuh tempo gitu loh. Itu pelan-pelan, tapi memang iya. tidak bisa cepat. Namun kalau saat ini dengan ketidakadanya kepercayaan masyarakat luas dan tidak bisa menjual polis lagi, ya sudah, ditutup aja.
ya, Iya, dan iya, kemudian para pengurus yang saat ini tidak transparan kepada pemegang polis, saya pikir sangat-sangat apa ya, miris lah, kasihan, ya. Saya nggak tahu, saya sendiri sebagai praktisi kalau itu tidak bisa menjawab apa jalan keluarnya. Semestinya ya sudah, kalau memang tidak bisa jualan ya sudah ditutup aja dan dibagi rata. Yang tadi saya sampaikan, teman-teman korban ini harap memperhatikan tadi kesehatan tubuhnya, kesehatan pikirannya. Jangan sampai jatuh sakit dan kemudian akhirnya keluarga yang apa ya, mengalami kerugian lebih banyak gitu loh. Begitu enggak? iya. Sementara. Sudah ada yang meninggal juga, belum sampai nggak sampai gantinya. Banyak sekali masalah yang kalau kita cerita sedih dari mereka gitu. Hmm. Kita nggak tahu harus buat apa lagi gitu. Mendingan begini enggak? Coba Anda dan teman-teman semua Hmm. coba ya, bikin apa ya, doa istighosah lah. Ya, Hmm. Hmm. istighosah, tapi doanya yang baik ya, doa yang baik. Semoga semua orang-orang yang punya kuasa, yang punya akses ya untuk dapat memperbaiki ini, kalau memang memang mereka tidak bisa lagi melakukan menolong Bumi Putra ini, kalau mereka memang tidak bisa lagi, ya sudah, daripada aset tersebut habis tidak keruan dipakai sebagai biaya, ya mungkin banyak juga orang-orang yang mau ngambil itu, para Iya, tikus-tikus yang lain itu, mending apa? betul. Ditutup saja, kemudian seluruh pemegang polis diberi bagian haknya sesuai dengan perbandingan tadi, aset dibanding liability, sepertiga sepertiga, yang penting apa? Ada uang kembali. Itu Ya, yang paling paling apa ya, paling manusiawi daripada mengoperasikan terus, membayar pegawai dengan gaji yang besar, para direksi masih menikmati, mereka punya kehidupan yang gaji besar, sementara aset makin lama makin habis. Yang menanggung siapa? Pemegang polis. iya. Itu, itu saya berharap semoga teman-teman korban Bumi Putra jaga kesehatan, jangan Hmm. sampai sakit, dan teruslah berdoa, dan kemudian lanjutkan kehidupan untuk mencari rezeki, menjaga anak, menjaga istri, dan menjaga suami dan lain-lain. Mungkin itu enggak ya. Jadi terus saya tidak bisa memberikan apa ya, memberikan suatu solusi ya, karena memang ini masalahnya sangat-sangat pelik, masalah politis, masalah kekuatan-kekuatan yang saya tidak bisa apa ya, tidak bisa jamah ya. DPR, Iya, ya mungkin kementerian-kementerian, mungkin juga pihak otoritas dan lain-lain, ya pihak BPA dan lain-lain. Ini masanya sangat-sangat apa, jelimet. Bahkan beberapa teman-teman yang pernah menjabat di sana, salah satunya Pak Irfan Raharjo, iya, ya itu sahabat kita juga, ya beliau pun juga ya sudah, kalau memang tidak bisa dijual, dikembalikan kepada pemegang polis. Perusahaan dikecilkan, ya gaji pegawai, gaji direksi dipotong semua, jangan berfoya-foya. Ya kalau memang perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar, ya diperkecil. Kalau bisa cari orang yang mau kerja dengan gaji kecil untuk membereskan ini. Saya pun juga bersedia untuk membantu membereskan ini kalau mau dipercaya. Ya, sebetulnya sangat iya, sederhana, cuman mengawasi saja. Ya, iya, tinggal iya, tunjuk orang yang katakanlah kantor angkutan publik, hitung berapa, lihat, ya datang seminggu sekali, jual selesai-selesai, udah terbuka. Ya, iya. lelangnya terbuka semua kepada masyarakat luas. Para pemegang polis ikut serta mengawasi juga. Selesai kok. Ya, idealnya sih cuma memang ya kayak aset nih kita ada berapa catatan aset yang ibu-ibu yang mereka punya yang sudah dijual maupun yang belum. Hmm. Tapi juga kami dengar dari orang yang jual ini sendiri orang dalamnya juga berebutan untuk cari. Begal, banyak Enggak. pembegalan. Karena mereka tuh apa ya? Apa? Saya nggak tahu lah. Ini saya dengar waktu dapat cerita dari Bu Ana Mustamin, Iya, iya, mantan salah satu direktur Bumi iya, Putra. Itu ada ya, pembegalan di sana sini. Kalau HRD sudah mau diperiksa, bisa mudah kok, lacak kok. Ya, dari tahun ke tahun asetnya berapa turunnya gitu loh. Mudah. Kenapa kok dijual sekian? Emang nggak ada yang mampu membeli harga lebih mahal, pelelangan segala macam. goodwill-nya nggak ada memang sih. Aduh, kalau saya, masya Allah, walaupun saya bukan Muslim ya, tapi ini betul-betul Hmm. sangat Iya, membuat saya marah ya. sih.
Tapi Dari Bang, Pak Yus Sembong jauh-jauh guru juga dari datang ke Jakarta waktu kita meeting hasilnya nggak ada juga sudah mengeluarkan uang banyak. makanya ndak sama teman-teman sekalian, kalian doa istighosah ya, dan kemudian jaga kesehatan pikiran terutama dan tubuh ya, Ya. agar jangan sampai jatuh sakit. Itu dulu. Nah, Kalau ini tidak, ada Pak Adi, Pak Adi, selamat Mbak malam Pak Gini Adi, ada Pak Adi Pak Andri. Ah iya iya Pak. masih di. Silakan, silakan Pak Andri kalau misalnya mau menanggapi mengenai keluh kesah Anda di Bumi Putra. Iya, jadi nanti ya paling enggak ini kan akan disampaikan ke publik juga akhir nanti masalah kita ini. Pak Adi, silakan Pak Adi. Perkenan ini Pak sampaikan juga masalah Pak Adi di mute, masih di mute Pak. Ya, ya silakan Pak Adi. Ya, selamat malam Malam Pak Pak Andri. Andrea, Ya, selamat malam Pak Pak. Surya dan teman-teman. Iya, saya juga bingung mau ngomongnya bagaimana ya soal soal kasus Bumi Putra ini juga memang saya sampai bersurat itu sudah saya suratin itu ke Presiden, Wapres, Ah, Seknek, lalu OJK, PPATK saya surati. DPR, ya. Itu saya surati itu sampai diulang tuh sampai ada 4 kali saya kirim surat tuh. Surat pertama, surat kedua, nggak ada tanggapan satupun. Ah, Saya mereka sampai tidak saya peduli. lam- Mereka tidak peduli. Itu jawaban iya, Pak. saya lampirkan ke malah ke Pak Murdi apa Menseskap ya, Pak Murdion siapa tuh? Anong Itu Pramono, kan Menseskap apa? KSP, Muldoko. KSP. Muldoko. Saya juga surati ke beliau juga. Semua pejabat-pejabat tuh saya kirim semua dan saya ulang sampai 5 kali dalam jeda seminggu saya nggak ada tanggapan, minggu depannya saya kirim, minggu depan saya berulang terus. Itu tidak ada Mereka solusi. tidak peduli dengan pemegang polis asuransi jiwa bersama Bumi Putra 1911. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan, ini mendekati jalan buntu dan ini masalah politis ya. Pak Andre Kalau punya uang saya berapa Pak yang habis Pak di Bumi Putra? itu kan saya ada berapa ya? Kalau nggak salah itu saya ada 3 polis apa 4 polis saya lupa. Tapi yang sudah jatuh tempo satu itu nilainya hampir 60 juta. Yang Yang kedua, polis kedua, yang kedua dan ketiga kurang lebih sama lah sekitar itu. oke. Bapak tidak Nah, bayar lagi kan preminya kan? enggak, saya nggak Ya, bodoh juga. Saya disuruh bayar, saya nggak mau bayar, nggak jangan, mau bayar. Saya jangan. nggak mau bayar. Betul. Itu sampai saya kasih ngasih mereka gaji aja. Betul, makanya tadi saya sampaikan, mereka yang gajian saat ini masih di Bumi Putra, masih dapat gajian 80% katanya, para direksinya pun juga masih gajian puluhan juta, ya itu makan apa? Makan aset. Betul. Nah, itu yang saya anehnya. Kenapa OJK di sini tidak tegas ya? Mereka tidak memberikan kebijakan bahwa gaji para direktur dan staf-stafnya itu harusnya kan dievaluasi juga. Itu saya mendengar kabar itu mereka tetap terima gajinya full. Padahal yang digerogoti dari aset-aset yang dijual, sebagian kecilnya untuk pembayaran premi yang PNM itu, tapi sebagian besarnya ya hanya untuk habis biaya operasional, biaya ya overhead dan lain-lain mungkin ya. Makanya Akhirnya tadi saya membacanya mengiranya begini, nanti ini endingnya nih akan yang dibayar nih kan yang di bawah 5 juta katanya kan informasinya nih apakah masih di benar? bawah 5 juta. Apakah Nah, benar itu? setelah itu saya lihat nggak nutup dengan aset, akhirnya likuidasi, dan yang di atas 5 juta udah nggak akan dapat apa-apa. Tapi Saya akan benarkah, mengalami Pak Andre, coba benarkah yang di bawah 5 juta dibayarkan itu? beberapa yang saya dapat informasi benar dibayar, Pak. Di Full, bawah Hah? full. Di bawah 5 juta kan kena PNM, Pak. Iya, Ya, full nggak dibayarnya? Dibayar full, Pak. jadi Pak dibayar full itu Kak, dia sudah dipotong dulu. Jadi misalnya dia tadinya 10 juta, potong 50% jadi 5 juta seperti Iya, itu. iya, Udah dipotong lagi 50%. Jadi menurut iya, saya, kalau kata Iya, tadi, yang kecil-kecil dulu, oke 5 juta. Ini kayaknya apa? Cuman wasting time, cuman buying time nih, membuang waktu, ya, betul, betul. diperlama. Ya, sementara tidak ada jalan keluar, mau jualan lagi kan orang tidak percaya. Betul ya? Makanya saya nggak tahu
kita punya pemerintah, kita punya DPR dan lain-lain, kayaknya apa ya? Cuek. Tidak peduli. Kita punya pimpinan negara tapi seolah ke rakyatnya nggak melindungi. Saya bingung juga negara ini negara apa. Ini satu Kalau begitu, satu saya bilang case, investor akan takut ke Indonesia kalau nggak ada kepastian hukum seperti ini. Rakyatnya aja dibombardir begini. Pak Andri, ya. Kasus ini bukan cuma menimpa Bumi Putra, Jiwasraya, Crescent Line, Paham, paham. ya. Ya, Nah, Jiwasraya, nah, Asabri. ya. Kemudian yang saya mau coba sampaikan, ya, tadi Bumi Putra ini bukan milik siapa-siapa, bukan milik Kementerian BUMN, bukan milik konglomerat siapa, tapi ini milik pemegang polis. Yang miliknya tidak tahu siapa pemiliknya, pemegang polis gitu loh. Nah, sementara itu yang jelas-jelas saja Jiwasraya dimiliki oleh Kementerian BUMN, ya, kemudian dialihkan ke IFG, dia punya aset, dan ada beberapa nasabah, ya, kalau tidak salah cuma 0,3% nasabah itu tidak mau ikut program restrukturisasi yang diajukan oleh IFG Live. Mereka bertahan, mau cairkan. Dan mereka sudah menang di pengadilan negeri, sudah ingkrah. Ada OC Kaligis juga, sudah ingkrah di Mahkamah Agung kalau tidak salah. Dan mereka nuntut ke pemerintah. Dan pemerintah tidak mau patuh. Itu, ya. Jadi, sekali lagi, saya berharap teman-teman korban Bumi Putra jaga kesehatan pikiran, itu yang paling utama. Kalau tidak, kita sakit, ya, kita mesti keluaran biaya lagi, dan kita punya pasangan, kita punya anak-anak pun akan menderita bila mana kita sampai sakit, ya. Jaga kesehatan, kemudian juga tetap perjuangkan, ya. Mungkin tidak berhenti, ya, tidak berhenti untuk berdoa, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan kepada Pak Anda, lakukan istighosah bersama-sama, dan mungkin kita tidak bisa menjamah mereka, tapi biarlah Tuhan yang menjamah mereka. Mungkin itu yang katakanlah yang bisa saya sampaikan, karena teman-teman sudah berjuang selama tahunan ini dan kemudian sudah bersurat kepada presiden, kepada menteri segala macam, kepada DPR, kepada mungkin juga pihak otoritas dan lain-lain. Selama tahunan tidak ada jawaban karena tidak ada pemilik. Bahkan tadi kembali lagi, Jiwasraya pun juga yang milik pemerintah tidak patuh, apalagi Bumi Putra. Jadi begitu, Pak Anda, Pak Andri, Bu gini, ya. Jadi jaga kesehatan. Memang saya sendiri tidak punya jawaban apa yang katakanlah saya sampaikan pada Pak Anda, karena Pak Anda sahabat saya terbuka. Jadi lebih baik apa? Lebih baik ini perusahaan ini dibubarkan, Bumi Putra dibubarkan, asetnya dijual, udah berapapun itu dibagi rata aja kepada pemegang polis. Daripada lama-lama dibiarkan begini terus, gajian terus keluar, aset makin lama makin habis itu makin lama yang punya polisi yang di atas itu nggak dapat, cuman yang dapat 5 juta 5 juta 5 juta gitu loh. Tapi ada isu seperti ini, Pak. Ada Nah, kejadian itu ketika dijual aset itu ketika tidak mencukupi untuk dibayar apa dibagi rata dengan sejumlah nasabah yang belum terima tuntutannya, itu kalau nggak mencukupi nanti akhirnya tidak dibayar sama sekali karena uang itu akan akhirnya diambil alih negara katanya Pak. Ada seperti itu informasinya. Karena kan pernah ada kejadian juga itu yang dipilotkan, lalu dipilotkan atas kerugian itu menuntut justru korbannya nggak terima apa-apa, uang itu disita untuk negara katanya supaya adil tidak ada semua yang dapat. Kan itu kan zolim. saya pikir ini pemerintah atau siapapun yang memutuskan demikian, saya pikir ini tidak punya hati, tidak punya etikat baik. Itu kan uang masyarakat, uang pemegang polis. Bagaimana mungkin, ya, uang pemegang polis diambil, dirampas oleh pemerintah? Tapi faktanya ada loh Pak, Iya, kajian saya itu. dengar juga begitu. Atas dasar apa? Ini bukan kejahatan, ini uangnya rakyat gitu loh. Kenapa mesti diambil? Apakah ada dasar hukumnya? Kalau begitu siapa yang bikin hukum tersebut? Mesti dihukum yang Iya. bikin hukum tersebut. Ya, semestinya tidak disita oleh untuk negara. Emang apaan ini? Ini kan bukan korupsi. Ini uang rakyat, uang premi nasabah. Mesti apa? Iya. Dijual, dibagi rata kepada semua pemegang polis, selesai. Ya, ya mungkin
eh, nggak tahu kalau nasib polis aku ya, karena aku kan whole life ya. Nunggu meninggal dulu. Ini nasibnya lebih parah lagi daripada yang lain itu. No hope sama Ya sekali. kalau kata misalnya ditutup, ya Anda kan misalnya punya hak mati atau nggak mati kan, sebesar Mm, 2 juta kan, ya iya, misalnya gitu ya. Ya sudah, tadi sepertiga sepertiga aja dapatnya, kan iya. selesai. Misal tadi Pak Andri punya 180 juta, ya sepertiga aja udah dah. Daripada Mm, katalah dijanjiin sampai 10 tahun lagi, asetnya bahkan berkurang lagi. Tinggal iya, mungkin 5 triliun. 10 tahun lagi tinggal 1 triliun. Ini cuma buang-buang waktu, ya tunggu sampai yang lain pada banyak meninggal dunia. Iya, iya. betul. Buying Ya, time nih, Pak. Buying time jadi banget. saya bilang nih jahat sekali pikirannya mereka tuh. Jadi kembali Iya. lagi, ini akan masuk kepada saya punya YouTube channel, ya. Bukan bukan dalam rangka untuk supaya dapat publik, enggak. Ini terus saja Anda tahulah. Ya saya Ya. sangat-sangat apa ya, marah, prihatin dan segala macam lah ya. Ya tadi saya bilang saya sampai mengecam dan mengutuk kalau misalnya mereka mau mengambil asetnya apa pemegang polis untuk kepentingan diri pribadi mereka ataupun kelompok. Ini bukan uang mereka. Ini adalah uang pemegang polis jutaan rakyat Indonesia sebagai pemegang polis di Bumi Putra yang Iya. semestinya mereka tidak boleh itu. Tapi kalau misalnya mereka ambil, ya biarlah Tuhan nanti yang menghukum mereka. Ya, ya Ya, mudah-mudahan sih ini ya kita mesti prinsip no viral no justice kita memang mesti salah satu usaha kami ya seperti inilah. ini Bumi Putra sudah viral, tapi sekali lagi mungkin paling bagus teman-teman berdoalah biar Tuhan lah yang menjamah mereka. Udah. Tetapi teman-teman harus jaga kesehatan. Itu, ya. Kelihatannya sih mereka nggak takut sama Tuhan itu aja. Biarin aja, kita ikhlaskan, kita doakan, dan kalian mesti menjaga kesehatan, ya. Kalian kan masih sehat, masih bagus, kalian bisa melanjutkan kehidupan kalian, ya. Itu yang paling penting, jangan sampai sakit. Ya, kalau Hmm. sakit malah kerugiannya 2 kali. Ya, Itu, ya nanti enggak? nanti aku kirimin semua korespondensi ya Jangan, data-data. jangan, jangan, jangan. Penuh, 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 penuh. Gua nggak bisa ngapa-ngapain juga, enggak? Oke, kalau mau Ya buat jangan, oh, jangan, 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 ya, jangan, enggak, ya. oke. Kalau misalnya bisa surat tersebut bisa di sosial media, tapi kita punya apa ya, para Hmm. penegak hukum ini, yang para pemangku kepentingan yang punya kuasa, seperti tadi yang Hmm. Pak Andi sampaikan sudah dikirimi surat, tapi mereka tidak peduli. Ya, saya bukan siapa-siapa, enggak. Jadi saya hanya bisa menyuarakan teman-teman punya suara untuk supaya bisa didengar lebih banyak dan ini akan menjadi arsip ya sepanjang YouTube ada. Ini menjadi pembelajaran mahal bagi masyarakat Indonesia. Jadi oleh sebab itu berhati-hati untuk membeli asuransi. Ya, bijaklah untuk membeli Ya. asuransi. Ya, bahkan Apakah asuransi hmm, silakan. apakah mungkin nih Fred bisa atur kita biar ketemu offline dengan para pemilik para para ini nasabah Bumi Putra? Dengan siapa? Ya, kita akan kumpul aja misalnya di kantor Bumi Putra di Sudirman gitu biar lebih apakah Ya, mungkin nggak itu? mereka kan kalian sudah berkumpul beberapa kali ke sana kan? Sudah. Ya, kalian menghabiskan tenaga, menghabiskan biaya, menghabiskan perasaan, ya. Kalian datang sana kan emosi, marah. Itu biayanya mahal loh, enggak? Apalagi kalau sampai Iya. kata satu sakit kan? Begitu, ya. Mungkin dengan begini kalian bikin lagi podcast yang lain, dan kemudian yang paling penting apa? Doa, doa Anda, ya. Kita udah bikinin balan doa bersama tuh kita Ya kirimin udah, ke Bumi Putra tuh. kalian bikinkan Zoom, kalian bikin doa bersama-sama lewat Zoom. Itu. Dan terus kalau bisa puasa, ya, supaya doanya makin kusuk, makin makin kuat dan Tuhan akan membantu memberikan jalan keluar dengan menjamah mereka, memberitahu mereka untuk menjual semua aset dan kemudian dibagikan secara merata kepada semua pemegang polis. Selesai. As simple as that. Gitu ya, Ndak? Gimana? Mm-mm. Ya, Pak Andri, begini, silahkan menyampaikan apa yang mau disampaikan. Iya, Pak. Kita akhiri. Doanya apapun, apa permintaannya silahkan. Closing statement lah. Ya intinya nggak bisa ada solusi. Tetap
mentok juga kan Pak. Artinya Ya, ya kita terima aja, sabar kapan ya, sesuai dengan ketentuan, kapan mau cair ya, kalau ada syukur alhamdulillah, ya istilahnya dipaksa nerimo, ikhlas. ya, ya. Bapak jaga kesehatan ya Pak. Iya Pak. Itu karena Bapak masih muda, Bapak punya tanggungan, pasangan, istri, anak-anak kan itu yang paling penting kan, supaya Bapak bisa mencari nafkah ke depan Pak ya. Mm-mm. Ibu gini ada mau disampaikan, silakan. Enggak sih Pak, soalnya saya bingung juga pengen apa gitu solusinya, apa harus misalnya seluruh Indonesia demo ke Jakarta gitu kan atau Tidak, gimana. tidak, tidak ada Bu, tidak ada jalan keluar ya. Teman-teman yang demo-demo pun juga kayak kemarin, kecuali mau bikin demo yang apa kawal putusan MK yang sampai ribuan orang tuh kan, itu baru didengar kan. Tapi kalau katalah kita ini bukan politis ya, diliputnya pun juga sudah beberapa kali. Saya pikir ini akan percuma ya. Jadi sekali lagi Anda, Pak Andri, begini ya, saya berharap teman-teman semua pertama kali harus sehat selalu, ya, jaga kesehatan. Yang kedua, tetap bisa bekerja untuk mencari nafkah. Ketiga, berdoa ya supaya ini bisa ada jalan keluar. Mudah-mudahan, walaupun mungkin itu sangat-sangat tipis, tapi kalau saya percaya Tuhan sudah menjamah mereka, ya pasti akan ada jalan keluar. Jadi tetaplah berharap, tetaplah berdoa. Begitu sementara dari saya, Anda, Pak Andri, begini. Terima kasih banyak atas pertemuan pada malam hari ini. Kemudian nanti saya setelah rekam, saya akan upload, saya punya YouTube. Silakan, mungkin nanti bisa ditonton ataupun mungkin bisa dibagikan. Ya, sekali lagi mohon maaf Mudah-mudahan. atas nama industri perasuransian, saya mohon maaf sekali lagi. Jaga kesehatan, ya, tetap kerja dan tetap berdoa. Begitu ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaat lah dengan acara ini ya. Kita mudah-mudahan didengar. Ya, kita tetap berdoa lah, punya harapan ya. Tapi berbuat baik terus ya, jangan sampai tidak ya. Karena bagaimanapun juga Tuhan akan menjaga kita bila mana kita mengikuti apa dia punya apa perintah ya. Terima kasih Ya, banyak. Selamat malam. Sehat ya selalu Pak ya. Adi, Mbak Gini, terima Malam. kasih ya. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Take care. Bye bye. Bye bye.